Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita jumpa lagi dengan Eko dari Khairun Nas Anfa'uhu Linas. Saat ini kami sudah di Kesultanan Banten dan kami akan di sini akan berdoa bersama, zikir bersama dengan mengirim doa-doa kepada para aulia yang ada di sini. Yuk kita mulai. Cus. Syekh Maulana Hasanuddin Sultanul Aulia wal Arifin Asy-Syaikh As-Sultan Asy-Syarif Maulana Hasanuddin Al-Azmat Khan Al-Husaini Al-Bantani. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten bergelar Pangeran Sabak Kingkin atau Sebak Kingkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai dengan 1568 Masehi. Penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo terbitan tahun 2012, pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, yaitu Prabu Surosowan atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kawung Anten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabak Kingkin alias Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabak Kingkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabak Kingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada tahun 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh Muslimah berjudul Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode 1552 sampai 1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat tahun 2017 menyebutkan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada tahun 1570 Masehi. Menurut catatan Museum Sejarah Jakarta, setelah Pangeran Fathaillah merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, ia menyerahkan kepada orang lain. Kata orang lain berarti kekuasaan diserahkan bukan kepada anak atau keluarganya. Barangkali ini belum merupakan kesimpulan, karena bisa jadi kata orang lain masih tetap kerabat atau keluarga sendiri. Berdasarkan sumber kitab Fatawi, kitab yang banyak menceritakan tentang sejarah dan tokoh-tokoh Jayakarta, bahwa tahun 1530, 3 tahun setelah Pangeran Fathaillah merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, Jayakarta dipimpin oleh Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin Jayakarta ke-1. Setelah Pangeran Jayawikarta kembali ke Banten, barulah setelah itu putranya yang bernama Raden Ahmad atau Tubagus Sukas yang melanjutkan perlawanan rakyat Jayakarta melalui perang gerilya dengan menjadikan tepi Kali Sunter atau Jatinegara Kaum sebagai pusat perjuangannya. Hal yang menguatkan lainnya adalah kedatangan pedagang Belanda untuk pertama kalinya pada 14-16 November tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Jayakarta dalam masa kepemimpinan Pangeran Jayawikarta atau Wijayakrama. L. Hermite, ketua rombongan pedagang Belanda, menyebutnya Widya Rama atau Widya Carama. Dan pada masa Jayawikarta atau Wijayakrama,
Ayah Raden Ahmad Jakarta Keraton Jayakarta di bumi hanguskan oleh VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Halo guys, nah, kita sudah selesai melakukan ziarah kubur, berdoa bersama, wirid, dan melakukan doa-doa untuk kita semuanya, untuk para jamaah. Saat ini saya bersama dengan Pak Kris. Halo Pak Kris, Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam, Apa kabar Pak Kris? Pak Eko? Nah ini Pak Kris ini akan menyampaikan ada beberapa pengalaman apa yang dirasakan. Nah, ini Pak Kris. Ya, Selama mengikuti kita jamaah ini melakukan ziarah kubur, melakukan doa-doa bersama. Nah, di makamnya Maulana Hasanuddin ini apa yang dirasakan Pak Kris terhadap Pak Kris secara pribadi, Pak Kris? kalau menurut saya nih Mas Eko Iya, ya, kita berziarah tuh dapat mendoakan orang-orang yang kita ziarah. Iya, betul-betul Pak Kris. Terus dapat bertawasul pada orang-orang soleh. Dan satu ini untuk menambah sifat suhud kita, mengingat kematian. Iya, iya. Karena ziarah tuh untuk saya pribadi itu seperti apa ya, HP yang lowbat. Jadi kalau bila baterainya lowbat tuh kita harus ziarah supaya menambah ibadah kita lah, begitu Mas Eko. Iya, iya, iya. Nah ini Pak Kris, selain kita ini menambah pengalaman, Iya, terus menambah malah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali ke sana juga, Siap. Pak Kris ya. Iya. Nah ini Pak Kris, ada Iya. pertanyaan lagi Pak Kris. Ya, ya. Pada saat Maulana Hasanuddin dipanggil Iya, iya. ayahandanya Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk menyiarkan agama Islam di tanah Banten. Siap. Tapi di sini mendapatkan tantangan oleh pamannya sendiri, Ya. yaitu Prabu Pucuk Umun, Ya. Pucuk Umun. Nah, kalau nggak salah ya, Prabu Ya. Pucuk Umun. Ya. Prabu Pucuk Umun. Yang Pak Kris ketahui itu kenapa Pak Kris itu Maulana Hasanuddin kok mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri? Yang saya dapat dari guru saya, Iya. yang bersumber dari kitab Fatawi, beliau itu sebagai apa namanya ya, kalau kita sebut Sunda Wiritan apa ya? Wiwitan. Sunda Wiwitan. Ya, penganut Sunda Wiwitan. Oh, yang sangat menentang Maulana Hasanuddin untuk mensiarkan ajaran Islam di Banten. Oh gitu, Pak. Gitu. Karena pamannya sendiri itu tidak menganut Islam tapi menganut apa ya? Sunda Wiwitan itu tadi. ya. Terus dalam musyawarah mereka, karena mungkin mereka mau bertempur ya, Iya. terus mereka dalam musyawarah memutuskan untuk tidak berperang fisik, Iya. tapi mereka mengadakan tarung adu jago, Oh, ayam jago. Ayam jago. Dalam pertarungan itu, alhamdulillah Maulana Hasanuddin menang. Dan pamannya beliau mengaku kalah dan menyerahkan tombak dan pedang apa ya, Kalau zaman dulu mungkin golok kali. golok ya, sebutnya golok lah gitu Ya, ya, golok. golok dan tombak itu untuk menyatakan beliau kalah dalam pertarungan ayam jago itu. Iya. Gitu loh. Ini guys, dalam musyawarah itu hampir terjadi peperangan fisik antara Maulana Hasanuddin dengan pamannya sendiri. Akhirnya diputuskan untuk bertarung jago ya. Bertarung jago. Emang bagus gitu kali ya, daripada fisik ya. Tapi itu kan sudah menandakan suatu pertempuran ya. Iya. Tapi akhirnya kalah, dan sebagai tanda kalahnya itu pamannya menyerahkan tombak dan Goloknya sebagai tanda menyatakan kalah. kekalahan beliau. Nah gini Pak, setelah pertarungan ayam jago antara ayam jagonya Maulana Hasanuddin dengan pamannya, punyanya pamannya, itu kan kalah itu. Ya. Dengan tanda kalahnya itu pamannya menyerahkan golok dan tombaknya.
Nah, dalam kekalahannya itu, menurut sepengetahuan Pak Kris itu, pamannya itu hijrah kemana dengan pengikutnya, Pak? Mereka tuh hijrah ke ujung kulon deh. Yang saya dari guru saya ya. Iya, Mereka ke ujung kulon, ke Banten Selatan. Banten Selatan ya. Yang konon yang kita sebut sekarang ya cikal bakalnya suku Baduy itu. Gitu. Gitu, Pak ya? Iya. Oh, ini Pak, begini, ini ada pertanyaan yang keempat nih Pak. Ngopi-ngopi dulu Pak, santai Oke, Pak. siap, Kita siap, ngobrol siap. santai nih. Guys, ngopi guys. Aduh, enak-enak. Ngopi guys, supaya kita tuh tambah terang benderang nih. Ya. Kalau akhir ini orangnya suka ngopi juga nih. Pak Kris, Ya. ada pertanyaan keempat nih Pak. Dalam ini yang dikenal-kenal oleh masyarakat umum ya, Pangeran Fathahillah ini kan sebagai penguasa Jayakarta ya, Iya. saat di Jakarta ya. Siap. Tapi kenapa penguasa Jakarta ini disebut Fathahillah itu bukan penguasa pertama? Oh gitu. Iya, sepengetahuan Pak Kris apa? Menurut Pak Kris bagaimana? Fathahillah itu kan panglima perang. Oh, panglima perang Pak Kris. Iya, dia dapat perintah dari ayahandanya Iya. itu untuk apa ya istilahnya ya, menyerang Sunda Kelapa, Untuk menghalau pengaruh apa ya, untuk menghalau pengaruh pengaruh Sunda Kelapa dari Portugis. Oh, pada saat Karena itu, kan pada zaman itu kan Portugis berkuasa di di Sunda Jakarta. Kelapa tuh. Sunda Kelapa masih Sunda Kelapa Pak. namanya, Masih Sunda Pak. Kelapa belum. Oke. Terus baru selama 3 tahun Fathahillah memberi mengoper kekuasaan ke Maulana Hasanuddin, maaf. Ngopi, Maulana Pak? Hasanuddin. Iya nih batuk. Kopi batuk itu tuh ya. Aduh, enak ya Pak. Alhamdulillah. Ke Maulana Hasanuddin. Pak, Hasanuddin. Jadi ya nggak lama dia jabat Iya. Fathahillah itu. Fathahillah itu di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu Pak ya. Ya, betul. Ya, akhirnya dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, Pak Kris, setelah kepemimpinan Maulana Hasanuddin Pak itu ya, ya. Pak Kris ya, itu Maulana Hasanuddin tuh meninggalkan jejak-jejak yang terkenal di Jayakarta itu apa ya sampai sekarang yang masih tersisa itu? Kalau sepengetahuan ini dari semutan Sepengetahuan saya ya, Iya Pak Kris. itu ada masjid tua itu, masjid tua Di mana Pak Kris? di Tebet. Oh di Tebet. Iya. Napas Di Tebet. itu sekarang sih namanya tuh Al Atik, Atik ya. yang berarti kemenangan ya. Oh berarti kemenangan. Itu. Nah, ini Pak Kris, saya lanjutkan lagi. Tapi ngopi dulu Pak Kris. Ya. Ngopi lagi, kita supaya nggak tegang. Mantap. Ngopi guys. sorry guys, ngopi dulu. Nah ini Pak Kris, setelah menyerahkan kekuasaan kepada Maulana Hasanuddin ini, Pangeran Fathahillah ini, kemana Pak Kris? Pangeran Fathahillah kembali ke Demak. Kembali ke Demak. Dipanggil sama Sultan Trenggono kalau Trenggono ya, Sultan Trenggono untuk ngurusin daerah Demak deh, yang kan banyak itu yang tidak tunduk pada Demak. Oh, untuk membantu Demak untuk merapikan ya. Iya, istilah merapikan untuk tunduk pada Demak deh. Gitu. Oke Pak Kris, setelah Maulana Hasanuddin itu selesai memimpin Jayakarta, Ya. itu dilanjutkan siapa aja Pak? Kepemimpinan Jayakarta ini? Dilanjutkan, kebetulan saya lagi dapat kitab Fatawi nih Iya. dari guru saya bacain aja ya, Iya, karena bacain. saya juga nggak hafal. Iya sama semua kalau belajar sejarah lagi nih Pak. Iya, masa kembali ke waktu dulu lagi. Iya. Ayo Pak, silakan. Pak. Siap. Pemimpin Jayakarta kedua itu Ratu Bagus Wijaya Kusuma Iya. atau Pangeran Wijaya Karma I yang memimpin pada tahun 1550 sampai 1590. 40 tahun Pak ya. Iya.
Ratu Bagus Wijaya Kusuma wafat dan dimakamkan di Kampung Gusti Jalambar, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dalam kitab ini tersebut tidak pernah disinggung sama sekali tentang tokoh Ti Bagus atau Ratu Bagus Angke. Sedangkan dari Pangeran Jayakarta ke 1 sampai 12 versi kitab Watawi ini, Ratu Bagus Wijaya Kusuma lah satu-satunya Pangeran Jayakarta yang dimakamkan di wilayah Angke, tepatnya Kampung Gusti Jelambar. Oh, daerah Jelambar sekarang Pak, Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Dari Pangeran Jayakarta 1 sampai ke 12 mengenakan gelar Ratu Bagus. Ratu Bagus adalah Ratu Bagus Wijaya Kusuma. Selanjutnya pengganti Ratu Bagus Wijaya Kusuma adalah Raden Ahmad bin Raden Jayawikarta 1590 sampai 1610. Wah, lumayan nih. Yang dimakamkan di Kampung Jatinegara Kaum. Wih, di tempat saya. Iya. Oh gitu. Oh iya. Pinang. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Kawis Andi Merta 1610 sampai 1619 sebagai Jayakarta keempat yang mengalami penjemputan paksa oleh orang-orang Banten atas perintah Pangeran Ratna Manggala pada tahun 1619. Raden Kawis Adi Merta wafat di Kampung Katangahan. Nah, inilah terdapat perbedaan antara kitab Fatawi ini dengan keterangan dari Museum Sejarah DKI Jakarta. Perbedaannya di mana, Pak? Pendapat tokoh-tokoh Jatinegara Kaum sampai saat ini bahwa yang dimakam di Kampung Ketegahan adalah Joyo Wikarto. Sugerasa, namanya sih Sugerasa Jayawikarta, putra Tu Bagus Angke, bukan Raden Kawis Andi Merta versi kitab Fatawi. Sesuai dengan pendapat Tu Bagus Kuncung dalam keterangan kepada Dinas Museum dan Sejarah DKI tahun 1970, sedangkan Raden Kawis Andi Merta berdasarkan Babat Banten merupakan nama lain dari Jayawikarta. Itu Mas Eko. Gimana, mau dilanjutin? Cukup. Terima kasih Mas. Siap. Atas bincang-bincang kita hari ini. Sama-sama Mas Sampai Eko. jumpa di episode yang lain. Insya Allah. Oke guys, cukup sekian guys. Kita sudah ziarah kubur, berdoa bersama. Terus kita udah bincang-bincang dengan Pak Kris untuk mengetahui latar belakang siapa Maulana Hasanuddin dan siapa Fathaillah secara singkat dan jelas. Di sini saya mengakhiri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.